Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Vena dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang kami laksanakan pada hari Jumat kemarin di TKIT Cahayananda dengan judul Program Pengenalan dan Pengelolaan Emosi dalam Membangun Keterampilan Sosial pada Anak Taman Kanak-kanak. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya dari Karenel Almarsya dengan NIM 1417625097. Perkenalkan, nama saya Alia Zakia Malik dengan NIM 14176250074. Misalkan kalau saya akan melakukan ulang tahun dengan link 147625034. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zara dengan NIM 14176250012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal, 147695047. Oke, pertama kelompok kami akan membahas latar belakang yang akan disampaikan oleh saya. Berdasarkan hasil observasi di TKIT Cahayananda, kami melihat bahwa perkembangan teknologi membuat anak-anak semakin banyak berinteraksi dengan gadget. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan sosial dan emosi mereka. Padahal di usia TK merupakan masa penting dan membentuk karakter dan kecerdasan emosional. Oleh karena itu, kami mengangkat program yang berfokus pada pengenalan emosi sejak dini. Boleh dilanjut? Untuk selanjutnya adalah tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini adalah membantu anak-anak yang mengalami 4 emosi dasar, yaitu senang, sedih, marah, dan rasa takut. Selain itu, kami juga mengenalkan cara sederhana untuk mengelola emosi serta menanamkan keterampilan sosial dasar seperti mengucapkan kata maaf, terima kasih, dan meminta tolong. Boleh dilanjut? Selanjutnya adalah manfaat kegiatan. Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan lebih memahami dan mengelola emosinya dengan baik. Bagi mahasiswa, kegiatan ini menjadi pengalaman belajar langsung mengenai karakteristik anak usia dini. Sedangkan bagi guru dan sekolah, kegiatan ini dapat menjadi pelengkap pembelajaran terkait kecerdasan emosional anak sejak dini. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap anak-anak dapat berkembang tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi sosial dan emosionalnya. Baik, selanjutnya ada bentuk kegiatan. Jadi di sini ada pendekatannya itu belajar sambil bermain. Lalu sesi kegiatan pertama itu ada penyampaian materi dengan PowerPoint, ada visual menarik dan warna cerah. Terus keempat ada 4 emosi dasar: senang, sedih, marah, takut. Lalu selanjutnya di sesi kegiatan itu ada metode tanya jawab interaktif. Di dalam metode tanya jawab interaktif ini ada pertanyaan pemantik, siapa yang tahu rasa senang, lalu mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi, lalu ada ice breaking dan permainan interaktif. Sepertinya menyanyi dan bergerak bersama, lalu mendorong interaksi sosial antar teman. Dan yang terakhir itu ada praktik langsung, yaitu penerapan nyata materi yang diajarkan. Terus ada hadiah sebagai apresiasi dan pembelajaran terima kasih. Lalu untuk sasaran dan waktu pelaksanaannya, itu sasaran kegiatannya itu di dalam aspek nama lembaganya TKT, alamatnya di Jalan Cahaya Titis Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Jenjang kelasnya campuran TKA dan TKB. Untuk jumlah peserta itu ada 6 orang anak dan usia mereka itu di range umur 5 sampai 6 tahun. Lalu waktu dan tempat pelaksanaannya di Jumat tanggal 19 Juni 2026. Untuk waktunya itu di jam 9 sampai jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Untuk durasi 90 menit, 1,5 jam. Dan tempatnya itu di ruang kelas TKIT Cahaya Ananda. Dan di sini ada pembagian tugas kelompok. Untuk Nadine itu tugas dan tanggung jawabnya
menjadi narahubung sekolah, seksi konsumsi dan pemateri. Untuk Evander menjadi ketua kelompok penyusun materi, dan saat materi itu di materi emosi takut. Lalu Zilan sesi dokumentasi, seksi apresiasi pemateri di bagian emosi senang. Lalu saya sendiri yaitu Alia, penyusun materi, moderator, pemateri di bagian emosi sedih, dan yang terakhir ada Hanifa Zara di seksi ketertiban, seksi ice breaking, dan pemateri emosi marah. Untuk pelaksanaan kegiatan akan dijelaskan oleh saya. Baik, sekarang kita akan masuk ke pelaksanaan kegiatan. Jadi pada saat pelaksanaan kegiatan ini, pertama kita ini dibuka pada sesi pembukaan, yaitu di sekitar jam 9 sampai 9:30 itu IB. Nah, jadi ini tuh dimulai dengan kedatangan tim kami dan juga persiapan ruang kelas terlebih dahulu. Nah, setelah semua sudah siap dan sudah terkumpul anak-anaknya, kami melakukan perkenalan melalui metode bernyanyi bersama. Jadi pengenalan itu bukan hanya mengenalkan identitas, tapi juga sambil bermain. Dan selanjutnya, setelah kami sudah melakukan perkenalan, kami juga melakukan doa bersama dulu sebelum pembelajaran pun dimulai. Nah, setelah sudah melewati semua itu, sekitar 9:30 sampai 10:20 itu ada sekitar 50 menit, kita menggunakan waktunya itu untuk sesi inti. Di sesi inti ini, kita menyampaikan materi dengan PowerPoint. Nah, pada dasarnya PowerPoint ini tuh berisikan tentang pengertian emosi secara umum dan juga 4 emosi dasar yang pada umumnya muncul pada anak-anak usia dini. Nah, dalam sesi inti ini tuh kami menggunakan metode partisipatif ya. Jadi partisipatif. Nah, jadi di sini tuh kita bukan hanya membacakan materi, tapi kita juga bagaimana agar mereka yang terlebih dahulu dipetik gitu. Nah, jadi kita membuka sebuah materi yang dimana mereka itu akan baca terlebih dahulu, dan ketika mereka sudah membaca, kita yang akan meng-guide gitu. Apa sih sebenarnya yang harus mereka pahami dari sini. Nah, selanjutnya itu setelah kita sudah mempelajari, ada di kita yang breaking itu kita ada tepuk fokus di sela-sela materinya gitu. Dan setelah ice breaking dan juga setelah materi itu ada permainan interaktif menirukan gerakan. Nah, ini tuh ini ya berganti-gantian, bukan hanya dari tim materi tapi juga anaknya pun juga kita partisipasikan dalam hal menjadi leader untuk memandu gerakannya. Nah, lalu di terakhir itu ada sesi penutup, itu hanya sekitar 10 menit, karena dalam sesi penutup itu cukup singkat. Itu hanya ada rangkuman materi pembelajaran, lalu ada refleksi bersama gitu. Jadi ada kesimpulan dari pembelajaran ini, dan juga ada pemotretan bersama. Lalu di akhir itu juga ada pemberian bingkisan apresiasi untuk para anak-anak yang telah berpartisipasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke hasil kegiatan. Jadi hasil kegiatan ini tuh capaian utamanya adalah pemahaman anak meningkat. Nah, jadi setidaknya anak-anak itu sudah mengenali 4 emosi dasar, karena emosi-emosi selanjutnya yang akan bercabang itu umumnya dari 4 dasar ini. Dan lalu itu juga mereka setidaknya itu bisa dapat membedakan perasaan diri sendiri gitu. Jadi mereka bisa mengklasifikasikan apa sih sebenarnya perasaan yang sedang mereka rasakan gitu. Nah, selanjutnya ada keterampilan sosial itu berkembang, karena di sini kita langsung mempraktikkannya gitu. Ketika misalnya seperti dikasih hadiah, itu mereka langsung mempraktikkan bagaimana cara mereka berterima kasih gitu. Nah, lalu ada juga kesadaran menjaga hubungan positif dengan teman, karena kita seperti memberikan kuis gitu, untuk mengetes apa yang harus mereka lakukan ketika misalnya ada suatu kasus dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya juga ada efektif itu karena belajar sambil bermain itu terbukti efektif, yang dimana anak-anak itu pada umumnya cukup mudah terdistraksi gitu. Nah, jadi kalau sambil bermain mereka pada umumnya akan lebih fokus dan juga lebih antusias karena tidak terasa seperti pelajaran tok gitu. Nah, selanjutnya juga ada suasana menyenangkan, itu mendukung penyerapan materi, karena menyampaikan materi itu mungkin mudah, tapi untuk bagaimana agar itu diserap, itulah yang harus kita usahakan gitu. Nah, terakhir itu ada pengalaman praktis mahasiswa, karena ini juga menjadi refleksi bagi kami ya. Jadi interaksi langsung dengan anak usia dini itu juga menjadi sebuah pengalaman bagi kami. Lalu juga ada pengelolaan dinamika kelas, bagaimana cara kita mengatur kelas yang dimana itu isinya itu anak-anak usia dini. Lalu ada juga pengalaman tentang kesabaran, kreativitas, dan juga adaptasi dalam berkomunikasi dengan mereka. Lalu di sini ada kendala dan solusi.
Jadi kendala yang kami hadapi itu pada dasarnya itu karena karakteristik anak usia dini itu sulit diarahkan dan juga mempertahankan fokus itu sulit bagi mereka. Dan juga lebih tertarik dengan bermain dan juga karena mereka itu sulit untuk mengikuti instruksi. Nah, ini kenapa kita menggunakan metode bermain tadi. Lalu jumlah peserta juga sebenarnya cukup terbatas, yaitu hanya ada 6 orang dan juga bisa dibilang data sebenarnya kurang beragam. Tapi untungnya anak-anak ini pun juga sebenarnya kan mereka ada keberagaman sendiri-sendiri gitu, mereka ada perbedaannya. Dan juga solusi yang kami lakukan itu ada sekiranya ada 3 ya di sini ya. Pertama itu ada pendekatan personal, bagaimana komunikasi itu bisa dan juga ke pola pikir mereka begitu. Karena bagaimanapun pendekatan dari seorang mahasiswa kepada anak-anak usia dini itu cukup sulit. Tapi disinilah solusi kami dengan menggunakan pendekatan yang lebih turun level agar mereka pun bisa paham gitu. Nah, lalu ada optimalisasi data. Jadi observasi itu kita lakukan mendalam terhadap peserta yang hadir. Karena kan namanya juga kekurangan peserta, jadi peserta yang sudah ada itu kami optimalkan observasinya gitu. Lalu terakhir itu juga kita melakukan ice breaking itu juga merupakan solusi yang kami lakukan karena tepuk fokus itu efektif untuk mengembalikan konsentrasi mereka ketika mereka sudah mulai bermain, mereka jadi lebih fokus lagi karena kembali ke kami sebagai materi yang menjadi fokus mereka gitu. Baik, selanjutnya ada refleksi kelompok yang akan dijelaskan oleh teman saya, Hanifah Azhara. Baik, di sini selanjutnya ada refleksi kelompok. Nah, melalui kegiatan ini kami mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran yang berharga. Kami belajar untuk lebih sabar saat berinteraksi dengan anak-anak karena setiap anak memiliki sifat dan cara belajar yang berbeda-beda. Nah, selain itu, kami juga belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Kami menyadari bahwa persiapan yang matang sangat penting agar kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar. Dan kami juga belajar bahwa cara mengajar harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Pendekatan yang ramah, penuh perhatian, dan menyenangkan untuk anak-anak memahami materi yang diberikan. Kami juga menyadari bahwa persiapan yang matang sangat penting agar kegiatan dapat berjalan lancar. Kami juga belajar cara mengajar harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan anak, pendekatan yang ramah, penuh perhatian, dan menyenangkan untuk membuat anak itu lebih mudah memahami materi apa yang kelompok kami berikan. Nah, kegiatan ini memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi kami. Selain menambah pemahaman tentang pendidikan anak di usia dini, kegiatan ini juga melatih kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berinteraksi dengan anak-anak. Pengalaman ini dapat menjadi bekal yang berguna untuk kegiatan serupa di masa depan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman anak terhadap emosi dasar, yaitu senang, marah, sedih, dan takut. Nah, melalui metode bermain interaktif, anak lebih mudah memahami dan mengekspresikan perasaannya. Selain itu, keterampilan sosial anak juga berkembang terlihat dari kebiasaan menggunakan kata-kata seperti kata tolong, terima kasih, dan maaf, serta kesadaran untuk menjaga hubungan baik dengan teman. Bagi mahasiswa, kegiatan ini memberikan pengalaman dan dalam berinteraksi dengan anak usia dini dan mengelola kegiatan pembelajaran, serta berpengaruh secara keseluruhan pendidikan emosi sejak dini penting untuk membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tangguh, dan mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Oke, untuk selanjutnya ada saran di mana untuk kami sendiri bahwa kami menyadari bahwa persiapan yang lebih matang itu mungkin akan lebih mempengaruhi berjalannya acara. Terus yang selanjutnya ada pendekatan yang lebih fleksibel sesuai dengan karakter anak karena seperti yang tadi dijelaskan oleh beberapa teman saya yang lain karena memang setiap anak tuh memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya menambahkan sesi ice breaking, lalu yang kedua menggunakan properti yang beragam seperti boneka ataupun kartu-kartu. Lalu yang terakhir ada libatkan guru kelas secara aktif. Lalu untuk sekolah dan guru kami memiliki saran di mana lebih mengintegrasikan pendidikan emosi ke dalam kurikulum ke dalam kurikulum mengajar karena karena menurut kami ini untuk bagi anak mengenal emosi itu perlu sekali. Lalu yang kedua ada sediakan role play atau misalnya kayak
anak diajak lebih bermain drama atau mungkin belajar bagaimana cara apakah ini emosi seperti apa. Lalu yang selanjutnya ada metode bermain yang lebih efektif. Lalu yang untuk penelitian selanjutnya semoga memperpanjang durasi kegiatan yang tidak hanya 1,5 jam mungkin. Lalu yang kedua ada melibatkan orang tua, misalnya kayak mungkin seminar ataupun lokakarya. Lalu yang terakhir ada pendidikan emosi di lingkungan keluarga. Boleh di next. Kita masuk refleksi dari saya sendiri, yaitu menurut saya emang kalau misalnya kita mengajar anak-anak, terutama anak-anak usia dini, itu memang perlu dari kitanya sendiri untuk belajar bagaimana cara kita melakukan interaksi dengan anak. Seperti yang kita alami di lapangan, mungkin anak-anak lebih sering banyak bermain daripada untuk fokus. Tapi di sisi lain di samping itu semua, saya juga turut senang melihat antusiasme anak-anak mengikuti kegiatan yang kami berikan gitu. Boleh di next untuk refleksi individu lainnya dari rekan-rekan saya. Baik, dari saya sendiri, refleksinya melalui kegiatan observasi di TKTI Cahaya Ananda Kota Depok ini, saya memperoleh pengalaman baru yang sangat bermanfaat. Saya dapat melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran anak usia dini itu berlangsung serta memahami bahwa setiap anak memiliki karakter dan cara belajar yang berbeda-beda. Nah, kegiatan ini juga mengajarkan saya pentingnya kesabaran, empati, dan kemampuan berkomunikasi dalam berinteraksi dengan anak-anak. Selain itu, saya juga belajar untuk lebih teliti dalam melakukan pengamatan dan bekerja sama dengan anggota kelompok dalam menyelesaikan tugas. Pengalaman ini menambah wawasan saya tentang dunia pendidikan anak usia dini dan menjadi bekal yang berharga untuk kegiatan pembelajaran maupun observasi di masa yang akan mendatang. Baik, dari saya, jujur ini menjadi sebuah tamparan yang sangat keras karena saya itu senang mengajar, tapi ketika saya terjun untuk mengajar anak-anak usia dini ini, itu menyadarkan saya bahwa untuk menjadi seorang pendidik itu tidak cukup hanya menguasai materi gitu. Karena persiapan saya pada saat hari itu tuh saya hanya bagaimana sih agar materi ini bisa bagus gitu. Tapi ketika saya masuk ke situ, saya itu merasa bahwa ini nggak cukup. Tapi bagaimana agar audiens terutama anak itu ya, itu bisa mendapatkan apa sih maksud dari ini yang saya jelaskan itu. Nah, itu yang menjadi sebuah refleksi bagi saya gitu ya. Di mana skill mendidik itu lebih penting daripada sekedar penguasaan materi. Penguasaan materi baik, tapi bagaimana agar informasi yang kita dapat bisa disalurkan itu yang harus masih perlu saya latih lagi. Lalu juga bagaimana agar pembawaan saya itu bisa lebih beradaptasi dengan juga kemampuan anak, karena kemampuan anak pasti berbeda-beda dan itulah tugas kita sebagai orang yang mengajar mereka itu agar walaupun mereka berbeda-beda tapi tetap mereka bisa menyadari dan juga memahami konsep yang sedang kita jelaskan gitu. Jadi itu yang menjadi refleksi saya dan juga menjadi dorongan untuk berkembang lagi dalam terutama agar bisa beradaptasi dengan orang yang saya menjadi lawan bicara saya gitu. Baik, kalau dari saya itu penanaman nilai empati sejak dini itu sangat penting. Lalu yang kedua, belajar menyampaikan materi dengan cara yang menarik. Boleh, Nadine? Dan sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Vena Puspitasari SPDMA selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak TKIP Cahaya Ananda untuk guru dan staf yang mohon maaf yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, untuk orang tua murid yang mempercayakan anaknya serta rekan-rekan mahasiswa semua yang mendukung.
Harapan kami adalah program ini memberikan manfaat bagi perkembangan karakter dan kecerdasan emosional anak sejak dini. Lalu yang kedua ada pendidikan emosi menjadi perhatian bersama di sekolah dan juga lingkungan keluarga. Dan ini ada beberapa sesi dokumentasi yang kami lakukan, di mana ada sesi foto bersama setelah selesainya acara, ada sesi penyampaian materi, sesi ice breaking, dan juga sesi pemberian apresiasi seperti itu.